Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya tentang Rifan Nur Mulki. Karena apa? PBVSI itu kan sudah mengumumkan daftar pemain yang menghuni Timnas Voli Putra Indonesia. Nah, Rifan itu masuk menjadi salah satu dari 16 pemain yang dipanggil oleh PBVSI untuk menghadapi 3 turnamen besar. Salah satunya itu adalah FEC Nation Cup, kemudian juga CV League tahun 2026 ini. Kenapa saya pengen bahas Rifan Nur Mulki? Karena memang saat ini di media sosial itu kan ada beberapa anggapan atau opini yang menyatakan bahwa penampilan Rifan itu kan sudah menurun. Performa Rifan itu tidak dalam performa terbaiknya, kemudian juga permainan Rifan itu tidak seperti Rifan yang selama ini kita kenal. Nah, kita diskusi sehat aja ya teman-teman semua, nggak usah gontok-gontokan, nggak usah pakai kata-kata kasar, nggak usah pakai ujaran kebencian, nggak ada gunanya juga, cuma nambah-nambahin dosa. Jadi seperti yang kita ketahui, Rifan itu kan kemarin, di musim kemarin itu kan bermain di Liga Thailand bersama Diamond Food Visi. Tapi memang harus diakui, Diamond Food Visi itu kan tidak menjadi juara, karena yang menjadi juara itu adalah Nakhon Ratchasima yang dibela oleh Doni Haryono. Nah, dari pertandingan demi pertandingan yang dijalani oleh Diamond Food Visi itu akhirnya memunculkan anggapan atau opini atau pendapat bahwa Rifan itu dianggap sudah menurun, kemudian juga performanya itu tidak peak performance lagi, kemudian juga penampilan Rifan itu tidak seperti Rifan yang selama ini kita kenal. Kalau kita mau membedah secara khusus, nah kita perlu membicarakan dari segi statistik. Ini adalah statistik yang saya ambil dari situs resmi Liga Thailand ya teman-teman semua. Jadi biar kita pembicaraannya itu objektif, kemudian rasional, kemudian tidak membabi buta. Jadi ada dua indikator yang saya ambil dari situs resmi Liga Thailand. Nah, salah satunya ini adalah best scorer atau pencetak poin terbanyak. Ini capture-annya ya teman-teman semua, semoga kebaca karena ini memang cukup kecil, tapi ya semoga teman-teman bisa untuk melihatnya. Jadi dari kategori best scorer sendiri itu kan yang menduduki posisi pertama ini adalah Jagrit Tanomoi dengan 242 poin. Dari 242 poin itu kan attack-nya itu adalah 207 poin, kemudian bloknya 24 poin, kemudian serve-nya itu adalah 11 poin. Nah, di posisi kedua ini adalah Napadet, dirinya itu berhasil mencetak 234 poin, kemudian attack-nya itu adalah 195 poin, bloknya 24 poin, sedangkan untuk serve-nya itu adalah 15 poin. Di posisi ketiga itu adalah Murhahmat Chengjan dengan 212 poin, kemudian attack-nya ini adalah 196 poin. Nah, bloknya ini 8 poin, sedangkan serve-nya ini juga 8 poin. Pertanyaan selanjutnya, di mana posisi Rifan dari daftar best scorer atau pencetak poin terbanyak di Liga Thailand pada musim kemarin? Teman-teman, ternyata Rifan itu memang tidak berada di posisi 10 besar. Nah, ini adalah statistik yang didapatkan atau dibukukan oleh Rifan bersama Diamond Food Visi di musim kemarin ya teman-teman. Sekali lagi semoga kebaca karena ini memang cukup kecil. Jadi, Rifan itu ternyata berada di posisi ke-39 setelah dirinya itu mencetak 57 poin. Nah, dari 57 poin itu 48 poin diantaranya itu berasal dari attack, kemudian 7 poin dari blok, dan 2 poin itu disumbangkan oleh Rifan Nur Mulki itu dari serve. Dari situ kan kita bisa melihat memang perolehan poin yang didapatkan oleh Rifan itu kan memang terpaut sangat jauh, gapnya itu sangat lebar. Misalnya dengan Napadet. Napadet ini kan pasti teman-teman sudah familiar karena pernah bermain di Proliga. Nah, selain dari best scorer, ini juga ada indikator lain. Ini juga saya ambilkan resmi dari situs Liga Thailand ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi semoga kebaca karena ini memang capture-annya atau tulisannya itu kan cukup kecil. Jadi untuk kategori best attacker sendiri, sekali lagi yang menjadi pemain terbaik itu adalah Jagrit dengan 207 poin. Sementara itu untuk errornya ini adalah 81, attempt-nya 184, kemudian rata-rata per match-nya ini adalah 12,18%. Nah, di posisi kedua ini adalah Murhahmat Chengjan dengan 196 poin. Kemudian di posisi ketiga ini adalah Napadet dengan 195 poin, errornya 40, kemudian attempt-nya ini adalah 120.
Sekali lagi, tidak ada nama Rifan di posisi 3 besar. Pertanyaannya juga sama. Sebenarnya Rifan ada di posisi keberapa untuk kategori Best Attacker di Liga Voli Thailand pada musim kemarin. Nah, ini adalah statistiknya ya teman-teman semua. Sekali lagi semoga kebaca. Karena mohon maaf kalau kecil ya, karena ini memang situsnya itu kan, data yang ditampilkan itu kan cukup kecil. Jadi, Rifan ternyata berada di posisi ke-36. Nah, ini poinnya ini adalah 48. Setelah itu kan ada 17, kemudian 47, dan lain sebagainya. Itu artinya memang Rifan itu kan terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan beberapa pemain di 3 besar tadi. Kalau kita hanya membicarakan tentang statistik yang didapatkan oleh Rifan, ya memang Rifan itu kan terpaut sangat jauh tuh. Apalagi itu kan memang Rifan itu kan kemarin tidak selalu mendapatkan kesempatan bermain secara penuh dari pelatih Diamond Food Visi. Selain itu kalau kita nonton pertandingan-pertandingan Diamond Food Visi itu kan memang beberapa kali Rifan itu kan speknya atau hitnya itu kan diblok oleh lawan atau juga bisa diterima oleh defense lawan. Cukup wajar ketika pada akhirnya memang ada yang menganggap bahwa Rifan performanya itu menurun. Tapi gini loh teman-teman semua, Rifan itu kan tetaplah Rifan. Artinya Rifan itu kan memiliki mental juara, memiliki mental bertanding yang sangat kuat, kemudian juga kemampuannya ini masih oke banget sebagai opposite hitter. Selain itu juga pengalamannya ini kan juga sangat panjang, tidak hanya bermain di Pro Liga, tapi juga di Liga Voli, kemudian di Liga Jepang, kemudian Liga Thailand, dan lain sebagainya. Kita berandai-andai gini teman-teman semua. Kalau misal Rifan itu pensiun, siapa yang akan menjadi penggantinya? Untuk saat ini itu kan memang sangat sulit tuh. Yang tadi saya bilang bahwa Rifan itu tetaplah Rifan dengan segala misalnya anggapan bahwa Rifan performanya menurun, tapi Rifan itu masih menjadi OP terbaik loh. Itu artinya gap antara Rifan dengan pemain lainnya, misalnya dengan Rama, kemudian dengan Dauda, itu kan memang gapnya cukup jauh. Padahal, misal Rifan dianggap performanya itu tidak seperti Rifan yang selama ini kita kenal. Tapi coba siapa yang bisa menggantikan mentalitas Rifan, kemudian kemampuan Rifan, kemudian jam terbang Rifan. Ini kan akan menjadi sebuah PR tersendiri. Kalau teman-teman itu menonton video wawancara Moji dengan Agung Seganti kemarin ketika SBY Cup, itu kan Agung Seganti itu kan membentuk Dream Team tuh atau tim inti di timnas. Rifan itu tetap dipilih oleh Agung Seganti untuk menjadi OP inti atau OP utama di timnas Indonesia. Dari situ kan sudah kelihatan bahwa sangat sulit untuk menggantikan Rifan. Pemain ini, Rifan Nurmulki, ini kan sudah levelnya itu kalau di Indonesia sudah level dewa lah ya, udah kayak Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo. Nah, sementara kan Rifan usianya saat ini sudah kepala 3 ya, artinya pensiun bagi Rifan itu kan sebuah keniscayaan. Kalau kita bicara pensiun itu kan memang rumor Rifan akan pensiun itu kan sudah muncul beberapa waktu sebelumnya. Misalnya ketika timnas dilatih oleh Jeff Jiangji, saat itu kan ada anggapan Rifan itu tidak cocok dengan Jeff Jiangji. Kemudian juga pada akhirnya Rifan itu kan digosipkan akan pensiun dari timnas. Tapi ternyata kemarin di SEA Games 2025 Rifan itu kan juga membela timnas Indonesia. Nah, untuk event tahun 2026 ini Rifan itu kan juga masuk ke pelatnas dan dipanggil oleh PBVSI. Nah, itu artinya ya sekali lagi untuk mengganti Rifan ini bukan pekerjaan mudah karena gapnya dengan pemain lain, misal dengan Rama atau dengan Dauda itu kan memang masih cukup jauh. Bukan berarti Rama atau Dauda jelek, enggak, tapi sekali lagi level Rifan itu kan memang sudah beyond expectation atau di atas ekspektasi. Artinya dengan pengalamannya yang sangat panjang, kemampuannya yang masih terjaga sampai saat ini, meskipun sekali lagi ada anggapan bahwa Rifan itu kemampuannya menurun, tapi kan ya simpelnya gini, kalau timnas tidak ada Rifan, gimana coba untuk posisi OP? Mohon maaf ya, tidak merendahkan pemain lain, tapi ya pada akhirnya kan memang
sangat banyak volley mania yang masih menganggap bahwa Rifan itu masih OP terbaik. Bahkan legenda hidup living legend kayak Agung Suganti itu kan juga masih mengakui Rifan itu menjadi OP terbaik. Nah, itu akhirnya yang membuat Rifan itu tetap menjadi salah satu andalan bagi timnas voli putra Indonesia. Tapi ya semoga Rifan besok di timnas itu gacor, karena ini kan tidak ada kegiatan, tidak ada event apapun tuh yang resmi. Nah, paling dekat itu kan di FEC, kemudian ada si Philip dan lain sebagainya. Ya, semoga Rifan bisa menemukan performa terbaiknya, kemudian juga bisa kembali ke bentuk performa atau bentuk permainan terbaiknya seperti Rifan Nurmulki yang selama ini kita kenal. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan Rifan bisa ke top notch atau ke best performance-nya. Kemudian juga doakan timnas Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PVSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.